Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semata Prima Jaya luar biasa. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Anak-anak yang sangat saya banggakan, kita kembali lagi bertemu dalam kondisi daring atau kita berada saling jauh menjauh, akan tapi saya anggap anak-anak berada di dekat semuanya. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kadenya adalah aktivitas kebugaran jasmani. Seperti yang sudah dijelaskan di kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 ada istilah kebugaran jasmani, ada istilah aktivitas fisik. Ya, ini sama aja. Nah, di kelas 12 kita kenalkan aktivitas kebugaran. Adalah kelanjutan dari materi kelas 10 11. Kalau 10 11 sudah banyak dijelaskan, maka kelas 12 adalah menyusun program sebetulnya. Akan tapi saya tidak langsung ke arah situ. Kita pelan-pelan dari sini, nanti akan kami jelaskan pengertian, kemudian bagaimana menyusun program, kemudian apa aja yang berkaitan dengan kesehatan, apa saja yang berkaitan dengan keterampilan. Bagaimana nanti unsur dari kebugaran jasmani atau aktivitas kebugaran jasmani ini yang berkaitan dengan kesehatan, apa yang berkaitan dengan keterampilan, dan bagaimana menyusun, apa yang harus disiapkan sebelum menyusun. Nah, ini pertanyaan besarnya adalah, pernahkah Anda kalian menyusun program ini? Nah, pernahkah kalian latihan meningkatkan kebugaran jasmani? Ini mesti pernah. Pernahkah terukur latihan itu? Nah, ini mesti bingung apakah sudah terukur belum latihan yang kita latih atau aktivitas yang pernah kita lakukan. Nah, tentunya inilah nanti kalian harus tahu. Yang pertama, apakah kalian berat badannya ideal? Apakah kategorinya berat badannya kurang atau over? Nah, ini nanti juga ada tugas ya. Ukur IMT, ukur denyut nadi maksimal kalian, ukur denyut nadi basal kalian, ukur denyut nadi istirahat kalian, ukur denyut nadi latihan kalian. Nah, ini semuanya sebetulnya berada di kelas 11. Maka nanti tugasnya itu selain merangkum, ya pelan-pelan kita awali dari istilah kebugaran jasmani atau aktivitas jasmani. Pengertiannya tentunya sudah tidak asing lagi ya. Pokoknya yang ada berhubungan dengan kelelahan itulah adalah kebugaran jasmani. Kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari tidak lelah dan masih punya cadangan energi untuk kegiatan berikutnya, maka itulah namanya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani kita akan meraih, bukan kita menunggu dengan diam, tapi kita meraih, mencari atau mencapai supaya kita lebih bugar, tidak diam, tidak datang dengan sendirinya tahu-tahu dapat, itu tidak bisa, harus kita raih. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya jelas akan sendi-sendi dan ligamen akan lebih kuat ya, jantung, paru-paru, kardiovaskuler kita lebih kuat, otot tubuh kita lebih kuat, tekanan darah akan normal, lemah tubuh akan berkurang, bentuk tubuh akan menjadi baik, kadar gula akan normal.
memperkecil resiko penyakit jantung koroner. Banyak sekali manfaatnya, sehingga kita nggak perlu cari obat sebetulnya. Supaya tidak sakit ya kita tingkatkan kebugaran jasmani, itu sudah sama aja kita memperbaiki kesehatan ya. Lanjut, setelah tahu manfaatnya, tidak diam, kita lakukan, kita berbuat ya. Komponennya sudah dijelaskan sebetulnya apa ya. Unsur-unsur kebugaran jasmani itu banyak sekali: strength, muscular power, flexibility, agility, koordinasi, balance, akurasi, dan seterusnya, endurance, dan seterusnya. Ini dibagi jadi dua, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan ya. Yang berkaitan dengan kesehatan ini kita lakukan. Yang berkaitan dengan kesehatan itu utama ya, yaitu daya tahan, kemudian kekuatan, dan fleksibilitas. Sebenarnya tiga itu kita latih, minimal tiga unsur itu sudah menunjang kesehatan kita. Nah, kalian yang atlet atau kalian yang belajar keterampilan olahraga, tidak sekedar tiga itu, maka latihlah juga kecepatan, speed, latihlah juga kelincahan, agility, latihlah juga keseimbangan atau balance, latihlah juga koordinasi, latihlah juga akurasi. Ini semuanya berkaitan dengan keterampilan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kalian bukan atlet atau biasa saja, hanya meningkatkan kebugaran jasmani atau mempertahankan kebugaran jasmani atau meningkatkan kesehatan, maka latihan tidak semuanya. Akan tapi kalau melatih semuanya bagaimana? Ya, lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi kalau latihan itu untuk meningkatkan keterampilan kalian, bukan saja sebagai siswa biasa tapi juga sebagai atlet, maka latihlah semuanya dengan beban atau intensitas, durasi, frekuensi yang terukur. Nah, bingung toh, intensitas apa, durasi apa, frekuensi apa ya, set apa ya, itu nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan setelah program ya. Programnya ini yang berkaitan dengan kesehatan saya utarakan lagi ya: daya tahan, kekuatan ya, dan kelenturan yang berkaitan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu apa sebetulnya? Sebetulnya selain latihan, sebetulnya ada unsur lain yang berpengaruh, yaitu genetik atau keturunan, umur, jenis kelamin, dan kegiatan fisik dan kebiasaan ya. Kebiasaan jelek ya, kurang menjaga kebersihan dan seterusnya itu ya, merokok dan seterusnya. Jenis kelamin putra dan putri ini beda ya. Nanti juga berat badan juga berbeda. Berat badan idealnya putra dan putri juga berbeda ya. Seperti tugas terusnya endurance. Ya, sekarang kita bahas endurance atau daya tahan. Daya tahan itu ada dua: daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot ya. Ya, daya tahan kardiovaskuler berarti berhubungan dengan apa? Kardiovaskuler itu jantung dan paru-paru.
Kalau daya tahan otot berhubungan dengan otot mana yang kita latih supaya kuat. Otot bicep, tricep, deltoideus, trapezius, banyak toh otot-otot. Istilah-istilah biologi itu diharapkan anak-anak terutama yang IPA harus tahu ya, di mana trapeziusnya ya, deltoideus. Belum tahu nanti persendian ya, artikulasio, misalkan artikulasio jenuh, artikulasio eh, tibia dan seterusnya ya. Kemudian daya tahan jantung dan paru dilatih dengan lari jauh, lintas alam, interval training. Interval training itu yang bagaimana saya jelaskan berikutnya nanti. Nah, latihan yang masa tubuh bekerja dalam waktu yang lama, 66 menit minimal ya. Itu meningkatkan kardiovaskuler. Untuk meningkatkan daya tahan otot ya, latihan leg press, chest press, pull over ya. Ini semua meningkatkan otot sesuai dengan tujuan kalian ya. Pengen ototnya lengan kuat ya, mungkin juga push up, pull up ya, back lift dan seterusnya. Lanjut ya, kelenturan. Lentur tubuh itu kalau lentur enak ya, tidak mudah cedera ya, tidak statis ya. Semuanya dilatih dengan gerakan-gerakan senam, gerakan meluaskan sendi, memaksimalkan sendi. Sendi geraknya dimaksimalkan sesuai dengan sendi itu sendiri ya. Oke, lanjut. Kita tahu kelenturan, kita lanjutkan keterampilan yang berkaitan dengan kebugaran, yang berkaitan dengan keterampilan. Tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan dengan keterampilan, selain tadi ditambah dengan kecepatan ya, agility, kelincahan, balance, koordinasi, mungkin akurasi dilatih ya. Bagaimana melatih berkaitan dengan kelincahan ya, tiga ini ya, endurance, strength, kekuatan, fleksibilitas, ini berkaitan dengan kesehatan. Speed, agility, daya ledak, koordinasi berkaitan dengan keterampilan ya. Dua-duanya ini dilatih semua kalau dengan keterampilan ya, supaya meningkat prestasi kita. Endurance sudah saya jelaskan tadi ya. Endurance itu dilatih dengan salah satu latihannya adalah interval training ya. Endurance itu latihannya ada interval training, sirkuit training, fartlek ya. Bingung dah, sirkuit training apa, fartlek apa, interval training apa? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di kelas. Nah, bukan saya yang menjelaskan, maksud saya sudah dijelaskan di kelas 10-11. Kalau saya menjelaskan lagi sebetulnya ya kurang pas ya. Kalau belum tahu ya bolehlah kita jelaskan lagi. Interval training kok gak ngerti ya kebacut. Training adalah latihan masa tubuh bekerja dalam waktu lama. Interval training ada masa-masa istirahat ya. Durasinya ini ada repetisi, frekuensinya berapa, intensitasnya bagaimana. Ini ya berkaitan dengan interval training. Oke, lanjut. Kemudian berkaitan dengan sirkuit training ya. Sirkuit training itu apa? Ini hanya saya sekilas saja, ini sudah dijelaskan di kelas 11. Oke ya, sirkuit training tanpa istirahat ya, dibagi pos tergantung pada
kalian, keinginan kalian. Fartlek apa? Mode latihan atau speed play? Ini yang diciptakan oleh Gustav Halmer.